Tahun 2010, saat masih mengajar di SMK Negeri di Kota Palembang, saya bertemu seorang siswa yang sangat unik. Kenapa saya katakan unik? Karena meskipun dia berasal dari keluarga yang tidak mampu, bahkan serba kekurangan, namun dalam pergaulan sehari-hari di lingkungan sekolah, dia selalu menunjukkan sikap optimis dan bahagia, gembira, ramah, selalu tersenyum, dan yang paling penting adalah rajin belajar. Menariknya lagi, meskipun kemampuan akademik anak ini tergolong biasa saja, plus fasilitas belajar yang kurang, namun dia memiliki tekad yang kuat untuk berhasil. Bahkan dia sangat fokus pada pencapaian apa yang dia inginkan. Saat itu dia duduk di kelas 10 dan targetnya adalah dalam 1 tahun ke depan atau ketika duduk di kelas 11 dia harus terampil berbicara bahasa Inggris. Kendalanya, orang tua si anak ini tidak mempunyai biaya kursus speaking class, juga untuk membeli buku dan kamus bahasa Inggris, apalagi mau mendatangkan guru private ke rumahnya khusus kelas berbicara, karena biayanya pasti sangat mahal tentu saja. Masalah yang lainnya, Rahmat, nama anak tersebut sama sekali belum memiliki dasar bahasa Inggris. Jangankan speaking, kosakata saja baru beberapa buah yang dia tahu. Namun dia tidak kehabisan akal guna mewujudkan targetnya tersebut. Benar kata orang, ada 1000 jalan kalau ingin berhasil dan ada 1000 alasan kalau tidak ingin berbuat sesuatu. Singkat cerita, suatu hari saat jam istirahat dia mendatangi saya. Sebagai gurunya tentu saja, karena dia tahu bahwa meskipun bukan guru bahasa Inggris, tapi saya sering menggunakan bahasa milik Kerajaan Ratu Elizabeth tersebut saat berada di lingkungan sekolah. Lalu dia mengutarakan keinginannya, "Pak, bolehkah setiap hari saat istirahat saya mengunjungi Bapak di ruangan ini dan berlatih berbicara bahasa Inggris bersama Bapak saat Bapak tidak sibuk tentunya?" Wow, tentu saja saya langsung mengiyakan keinginan anak tersebut. Bahkan saya menawarkan agar ada siswa lainnya yang ikut pada proyek kecilnya itu. Sungguh saya sangat surprise, karena selama mengajar di tempat tersebut jarang-jarang ada siswa yang memiliki inisiatif menemui guru setiap hari untuk menguasai English speaking. Sempat terlintas di benak saya kalau proyek itu hanya angin-anginan saja, paling beberapa hari atau minggu setelah itu lenyap hilang di telan Sungai Musi. Apa yang terjadi? Sungguh di luar dugaan. Hampir setiap jam istirahat, Rahmat dan temannya Doni selalu menemui saya sambil membawa jajanannya. Sekitar 20-30 menit setiap hari kami berbicara bahasa Inggris. Bahkan saya pun akhirnya menikmati proyek Rahmat tersebut. Sepertinya ada yang kurang kalau sehari saja dia tidak datang dan berbicara bahasa Inggris dengan saya. Di bulan pertama, kami berbicara tentang hal-hal sederhana seperti menanyakan kabar orang tua, hobi, cita-cita, acara TV yang ditonton tadi malam, pelajaran yang disukai, dan topik-topik simpel lainnya. Di bulan kedua, percakapan diperluas dengan hal-hal yang lebih kompleks seperti tentang kenakalan remaja, penyalahgunaan obat-obat terlarang, bahkan tentang budaya suatu negara. Tentu saja, karena kosakata yang dibutuhkan bertambah banyak dan semakin sulit, di siang hari, Rahmat dan Doni selalu belajar di perpustakaan, membuka kamus dan mencari kosakata yang berhubungan dengan topik yang akan kami bahas keesokan harinya. Alhasil, saat berdiskusi dengan saya tentang bahasan tersebut, semua berjalan lancar, walaupun pronunciation-nya masih belum tepat. Begitu juga dengan tata bahasanya. But it doesn't matter, karena belajar itu sebuah proses, jadi boleh salah. Di bulan-bulan berikutnya, kurang lebih setelah setengah tahun berlatih hampir setiap hari, kemampuan bahasa Inggris kedua anak tersebut meningkat, bahkan sangat signifikan. Kami pun mulai membahas berita-berita di surat kabar yang lagi hot isu saat itu. Sangat menarik tentunya. Karena selain berlatih berbicara bahasa Inggris, saya dan kedua siswa hebat tersebut tanpa disadari telah memperluas cakrawala tentang banyak hal. Ekonomi, pariwisata, pendidikan, bahkan sampai ke isu-isu politik. Diskusi pun kadang berlangsung sangat alot namun tetap santai dan kekeluargaan. Sebelumnya saya harus selalu memberikan masukan cara pengucapan dan tata bahasa. Namun akhirnya sampai pada titik kedua siswa tersebut mampu berenang sendiri tanpa harus dibimbing lagi.
Di kelas 11, akar kuat telah menyusup ke dalam tanah. Pohon pun tumbuh besar dan mulai berbuah. Rahmat dan Doni cukup terampil berbicara bahasa Inggris dan karena sudah menjadi seperti kecanduan, proyek ini pun terus berlanjut. Bahkan di ruang saya, bukan hanya di ruang saya saja, tetapi ketika bertemu di kelas atau di kantin sekolah pun kami juga berbicara bahasa Inggris. Hal ini ternyata memantik pelajar lainnya yang juga ingin berbicara bahasa Inggris namun belum memiliki keberanian. Dan pada akhirnya hampir sebagian besar siswa di kelas tersebut berminat belajar dan berlatih berbahasa Inggris. Sejak saat itu, semangat berbicara bahasa Inggris tumbuh subur bak jamur di musim hujan. Walaupun bermodal tekad dengan kosakata dan tata bahasa yang masih ala kadarnya, tapi menurut saya berani mencoba itu lebih baik daripada tidak pernah sama sekali. Pernah suatu ketika seorang siswa mengatakan, "I finished doing job house I," yang maksudnya saya sudah mengerjakan pekerjaan rumah saya. Nah, ketika ada seorang yang belum pas menggunakan tata bahasa ataupun kosakata, kami langsung membahas dan memperbaikinya secara bersama-sama tanpa pernah membuli, mentertawakan, apalagi menjudge. Kami terus membudayakan apresiasi dan tepuk tangan dalam hal keberanian serta apapun kesalahan yang terjadi saat berbicara bahasa Inggris. Saya katakan kepada mereka, belajar boleh salah. Yang penting tetap memelihara semangat dan bersedia belajar dari kesalahan. Itulah sejatinya yang disebut dengan proses. Ingat, sebelum Anda lancar mengayuh sepedamu, pasti dulu engkau pernah jatuh. Iya kan? Balik lagi ke cerita Rahmat. Setelah dia menamatkan SMK, karena ekonomi orang tuanya membaik, dia pun melanjutkan perjalanan karirnya sebagai pelajar ke sebuah perguruan tinggi. Si anak ulet itu terus bertumbuh dan menjadi bintang di kampusnya dan dikenal sebagai mahasiswa yang jago speaking English. Klimaksnya, dia terseleksi mengikuti lomba debat bahasa Inggris antar kampus. Sebagai pemenang, dia akhirnya mendapat reward melakukan perjalanan ke luar negeri. Sungguh luar biasa. Benar kata orang bahwa pelangi yang terlukis indah di langit yang biru hadir manakala panas badai dan hujan berlalu. Dan terakhir, saya dengar bahwa Rahmat kini sudah bekerja di sebuah badan usaha milik negara dan sukses bersama keluarganya. Bahasa Inggris adalah salah satu dari communication skill yang harus dikuasai di abad 21 ini, tanpa terkecuali siapapun kita. Karena bahasa tersebut sudah menjadi kesepakatan banyak negara di planet ini sebagai komunikasi dan alat komunikasi kesejahteraan. Ayo belajar bahasa Inggris dan jangan takut salah.